Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan beberapa hal berkenaan tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana porsi ramah ya. Ramahnya seorang mukmin, ramahnya seorang muslim itu tetap ada batasannya. Ya, tetap ada batasannya. Dan batasan-batasan tersebut tidak boleh dilanggar oleh seorang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita boleh ramah pada siapapun, itu hak dan itu diperbolehkan. Namun tatkala menabrak sebuah batasan-batasan syariat, maka tidak boleh untuk dilanggar. Kalau melihat pada zaman ini, khususnya detik ini pun, itu kita melihat bahwa tidak sedikit orang-orang yang telah masuk kepada pelanggaran batasan-batasan tersebut. Kami akan buka sebuah nasihat ini dengan hadis Nabi SAW yang pertama, dan yang kedua dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Din itu adalah nasihat, saudaraku. Nasihat untuk semuanya, baik itu ormas-ormas selain dari ormas yang kita ada di dalamnya, maka nasihat itu penting untuk kita. Mengapa penting untuk kita? Insya Allah sebuah nasihat untuk perbaikan, walaupun beda ormas, itu tetap kita ambil, karena kita menginginkan sebuah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita menginginkan bagaimana kita bersama-sama kumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menasihati dari ormas manapun, kalau itu sebuah hal yang membuat seseorang mukmin itu lebih baik lagi, lebih solih lagi, lebih bagaimana ada maslahatnya, maka ambillah nasihat tersebut, ambillah dan ambillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Coba terus kita ingat dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan secara nampak bagaimana batasan-batasan seorang mukmin terhadap orang-orang yang bukan mukmin, seorang mukmin kepada orang-orang kafir yang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa batasan itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oh kama qala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ya bahwa apa yang kita sembah
berbeda dengan apa yang mereka sembah. Sehingga ini adalah sebuah batasan yang sudah jelas sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Kita ramah itu adalah sebuah hal yang kebaikan. La'alla, siapa tahu orang-orang yang kita ramahkan, kita sopan terhadapnya, kita berbuat baik terhadapnya, dia menjadi lebih baik lagi, atau dia nanti akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita sepakat bahwa tatkala hewan kurban itu sudah mencukupi untuk seluruh kaum muslimin, ya khususnya misalnya di desa situ atau di desa tetangga, ada orang-orang kafir yang kita mudah-mudahan meniatkannya untuk bagaimana orang kafir ini masuk ke dalam agama Islam, maka inilah yang diperbolehkan, ya. Maka ini diperbolehkan, ya. Jadi kita berbuat baik dengan orang-orang kafir pun itu diperbolehkan. Kita berbuat baik kepada mereka pun diperbolehkan. Dan banyak contohnya dari ulama salaf, dari orang-orang salaf terdahulu, salafus salih, yang mereka mencontohkan bagaimana berbuat baik itu kepada orang-orang di lain Islam. Sudah banyak sekali contohnya. Kalau mau bukti banyak sekali, dan bisa dilihat di sharing-nya kebaikan-kebaikan bagaimana kita, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan banyak kebaikan-kebaikan, dan itu boleh, ya. Nah, batasannya apa kita untuk bagaimana diri kita ada rimnya, ya. Jadi kita berbuat baik itu ada rimnya kepada mereka. Maksudnya gini, ketika kita meniatkan itu perbuatan baik, kok malah menerobos sebuah keyakinan, ya, agama, saling apa namanya, ya ramah, ya nggak apa-apa lah kamu ke gereja, kamu ke ini, ya sesekali doakan Tuhan kami, nanti kami juga ke, saling bertukar apa namanya, Tuhan, ya kalau bahasa kasarnya. Ya inilah hal yang tidak diperbolehkan, ya. Mau ia berdalih, ini ramah, orang Islam tuh rahmatan lil alamin, orangnya ramah, ya. Tapi ingat, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas sekali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, jelas. Sampai di akhir ayat lah, di akhir ayatnya adalah apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu. Ya, jangan apa namanya, jadi dicampur aduk gitu loh. Masalah ibadah itu jangan dicampur aduk. Nanti jadinya tuh abu-abu gitu loh. Ini yang benar mana gitu kan. Nanti slogannya ya lagi-lagi kan toh semuanya menuju surga, gundulmu rek. Bukan gitu caranya menuju surga. Kita sudah ada caranya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surganya orang Islam itu nyata, ada. Beda dengan surganya orang-orang kafir. Ya. Hanya sekedar kalau dibahasakannya ya angan-angannya saja. Loh, yang menciptakan surga dan neraka siapa? Allah. Kok mau masuk surga bareng-bareng? Surgamu tuh angan-angan. Surga kita yang asli. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkuat bagaimana umat Islam itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi, lebih kuat, lebih jaya dibandingkan orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam. Kedudukannya itu lebih tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-ayat. Dan kami jadikan umat Islam itu umatan wasato. Umatan wasato itu apa? Yaitu umat yang adil, umat pertengahan. Sebagaimana definisi para ulama menyebutkan bahwa umatan wasato di sini adalah umat Islam itu di bawah kedudukannya para nabi Allah Subhanahu wa taala, dan paling tinggi tingkatannya daripada umat-umat yang lain. Paling tinggi gitu. Bisa disamakan, yuk sama-sama berbuat baik, kita sama-sama kita menuju jannah, menuju surga. Enggak, beda kita. Umat Islam itu beda dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga dan neraka saja dikhianati. Lalu mereka mengklaim bahwa surga dan neraka atau surganya ingin mereka masuk surga, sedangkan yang membuatnya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka durhakai. Lah surganya kayak apa? Gitu kan. Maka tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi batasannya tatkala sudah masuk ranah kepada bagaimana saling ramah untuk beribadah keyakinan agama, maka itu perlu hati-hati dan perlu dijauhi. Kita berbuat baik itu ya boleh, tapi tatkala ranahnya sudah keyakinan, ya, penyembahan, saling toleransi dalam beribadah, ya hati-hati di situ. Itu bisa mengganggu iman, itu bisa mengubah iman, bisa, ya. Salah satu contoh real yang sangat ya seperti itulah, yaitu ketika salah satu hari raya di salah satu agama diucapkan selamat, ya selamat, ya ini ya sudah viral aja lah ya, selamat hari Natal misalnya. Nah, selamat hari Natal ini sudah dituliskan oleh para ulama, jangan kau ucapkan, haram ucapannya itu. Karena syahadatmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adalah sebuah kalimat untuk bagaimana seseorang masuk Islam. Maka tidak dibenarkan itu cuman ucapan aja kok. Enggak dibenarkan itu, ya, karena lisanmu itu yang juga memudahkan kamu masuk Islam, ya. Dengan tikror, dengan apa, dengan mengucapkan tadi, dengan keyakinan, maka hati-hati walaupun hanya dengan ucapan gitu loh, hati-hati, karena hal yakubun nas wujuhim ala manarahim, ya. Jadi yang akan menjelumutkan, ya, seseorang ke dalam api neraka itu karena lisannya juga. Jadi banyak kontribusinya lisan itu memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan lisan ini, jangan main-main, ya. Jangan main-main. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita ajak kaum muslimin untuk menyadarkan diri bahwa, ya, yang pertama kita boleh berbuat baik, tapi yang kedua kita memiliki panduan atau batasan-batasan. Jangan sampai batasan-batasan ini dilanggar, karena akan berkonsekuensi kepada keimanan. Hati-hati, ya. Jangan hanya cuma ucapan kok, ya nggak usah, ya. Karena masuk Islamnya kita itu dengan ucapan, masuk Islamnya seseorang itu dengan ucapan, gitu ya. Dengan syahadat, ya. Hati-hati, jangan gadaikan imanmu hanya gara-gara takut cemoohan orang, ya. Pilihlah Allah, jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah dinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.